Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua. Dan kita sebagai hambanya mustahil tidak akan pernah bisa untuk dapat menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit dari pembahasan kitab tauhid yang mana kita masih ada sedikit tersisa dari babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Di sini muallif rahimahullahu taala mencantumkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh qala Abul Abbas nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna 'aunan lillahi azza wa jalla wa lam yabqa illa asy-syafa'atu fabayyana annaha la tanfa' illa liman adhina lahu ar-rabb kama qala Allah ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencantumkan beberapa dalil di akhir dari bab syafaat. Qala Abul Abbas, telah berkata Abul Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan segala bentuk orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah Subhanahu wa taala menafikan, mentiadakan selain dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya penciptaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Aw qistun minhu, atau ada orang yang dia mengatakan bahwasannya dia telah menolong Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memiliki saham di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Au yakunu 'aunan lillah, atau dia menjadi pembantu untuk Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa asy-syafa'ah, maka tidak tertinggal kecuali hanya syafaat. Akan tapi di sini beliau jelaskan, fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Bahwasannya orang-orang musyrikin mereka dekat dengan segala sesembahan-sesembahan mereka, yang mereka inginkan adalah mendapatkan syafaat dari sesembahan-sembahan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala meniadakan segala bentuk syafaat illa liman adzina lahu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin
untuk syafaat tersebut. Pada pembahasan sebelumnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan bahwasannya ada 3 syarat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada pemberi syafaat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meridai yang memberikan syafaat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala meridai yang diberi syafaat. Jadi ada 3 syarat ini. Dan 3 syarat ini harus ada. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada syafaat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Ini merupakan syarat yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasannya syarat syafaat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meridai yang memberikan syafaat. Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yawmal qiyamati kama nafaha al-Qur'an wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa kul yusma' was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Di sini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa hadhihi syafa'ah, ini syafaat allati yadhunnuha al-musyrikun, yang dikira oleh orang-orang musyrikin, hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrikin itu tidak akan ada pada hari kiamat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Jadi pada pertemuan sebelumnya ini kita sedikit merojaah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya syafaat itu secara umum dibagi menjadi 2. Syafaat mutsbatah dan syafaat manfiyah. Syafaat mutsbatah adalah syafaat jika terpenuhi 3 syarat tadi. Apa tadi syaratnya? Allah Subhanahu wa taala meridai yang diberi syafaat, Allah Subhanahu wa taala meridai pemberi syafaat, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada pemberi syafaat. Jika lengkap 3 syarat ini, maka ini namanya syafaat mutsbatah yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada 3 syarat ini, maka namanya syafa'ul manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Inilah yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin mereka menyangka bahwasannya mereka akan mendapatkan syafaat, padahal 3 syarat syafaat tersebut tidak terpenuhi, maka menjadi syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang tidak dianggap. Ya. Jadi di sini beliau jelaskan syafaat yang disangkakan oleh orang-orang musyrikin, bahwasannya itu yang mereka harapkan ternyata tidak ada. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dan juga di sini beliau juga sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak. Ini merupakan kisah sebelumnya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di padang mahsyar kondisi manusia dalam kondisi yang sangat berat sekali. Matahari jaraknya sangat dekat, ditambah lagi dengan kondisi seorang itu tergantung amalannya. Semakin banyak amalannya, semakin baik kondisinya. Semakin sedikit amalannya, maka disebutkan dalam hadis ada seorang itu yang dia keringatnya semata kakinya. Ada keringat seorang itu yang sepahanya, sepinggangnya, bahkan selehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ini semua tergantung amalannya. Jadi
Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kondisi yang berat, ya karena di padang mahsyar itu belum ada peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sebelum diputuskan ini dalam kondisi yang tergantung, ini berat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita contohkan kemarin, orang yang ditahan di Polda itu yang baru ditangkap, ditahan di penjara, ini mereka belum diputuskan vonisnya apa sih gitu. Apakah vonisnya 5 tahun, 10 tahun, dan beban mentalnya sangat-sangat berat sekali. Berbeda dengan kondisi orang yang sudah diputuskan. Ya, orang yang sudah berada di lapas, mereka kondisinya lebih stabil. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, oh saya akan berada di sini selama 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mereka sudah tahu. Sedangkan yang di Tahti, yang di Polda, mereka belum sama sekali belum tahu apakah mereka divonis 5 tahun ataukah tidak. Ini mentalitasnya sangat-sangat berat sekali. Mereka dalam tekanan, ya, itulah yang terjadi di padang mahsyar nantinya. Kita belum diputuskan apakah kita ini masuk surga ataukah masuk neraka. Dan ini berat hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu manusia mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, berakhirlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, ana laha. Lalu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta syafaat oleh manusia ketika itu langsung meminta syafaat, ujuk-ujuk langsung minta syafaat kepada Allah? Tidak. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dulu. Dan Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Ya, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba minta syafaat kepada Allah, ya Allah, berikanlah syafaatmu kepadaku, kepada kami. Tidak. Tapi Rasulullah SAW meminta sebelum itu dengan apa? Dengan sujud. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah kita beribadah terlebih dahulu, atau lagi misalkan ketika sujud kita dalam kondisi beribadah, dan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meminta apa yang kita inginkan, ya hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian. Misalkan ya Ghaffar ighfirli, wahai Rabb yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Atau dengan ya Hayyun ya Qayyum birahmatika astaghith. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya kita misalkan dipuji oleh orang tersenang. Ya, apalagi kalau yang muji pandai memuji. Nah, itu lobinya masuk, apa yang diinginkan masuk kita. Jadi di antara adab dalam berdoa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW sujud terlebih dahulu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memanjatkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sah." Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma'. Katakanlah, bicaralah, maka bicaramu pasti akan didengar. Was'al tu'ta. Mintalah maka pasti apa yang engkau minta diberikan. Washfa' tusyaffa'. Mintalah syafaat maka pasti akan diberikan syafaat kepadamu. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan memuji dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala membalas atau menjawab apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan syafa'atul uzmah. Syafaat atau syafa'atul kubra, syafaat yang terbesar. Ya, jadi sebelum ini belum ada keputusan. Allah Subhanahu wa taala belum datang. Kita dalam kondisi terkatung-katung, dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang putus asa. Inilah kondisi yang ada di padang mahsyar. Makanya seperti kita katakan tadi, gambarannya ya seperti orang yang berada di tahanan di Polda, di Tahti tadi, dia merasa sampai di tahap
keputusasaan. Karena dia tidak tahu, dia belum divonis. Ya. Karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dalam kondisi yang seperti ini, inilah kondisi yang berat. Lalu yang berikutnya, waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah." Yaitu orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dia betul-betul murni dari hatinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah bukan karena kata orang, bukan karena jabatan yang ingin dia gapai, tidak, akan tapi betul-betul murni. Khalis itu betul-betul murni dari hatinya. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biidznillah ta'ala. Maka kata beliau di sini, itulah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia beribadahnya tulus, beribadahnya ikhlas, dia betul-betul murnikan setiap ketaatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat atau di akhirat dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu liman asyraka billah, dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Artinya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid dan dia jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertauhid, maka dia tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati ad-du'a'i man udhina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanal al-maqamul mahmud. Dan hakikatnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul ikhlas dan dia tulus ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Dengan sebab doa orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang tersebut dan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Lalu berikutnya, fasyafa'atul lati nafahal Qur'an ma kana fiha syirkun. Adapun syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang ada unsur kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza athbata asy-syafa'ata biiznihi fi mawadhi'a wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, intaha kalamuhu. Ya, di sini kita ambil penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah syafaat itu secara umum di sini disebutkan asy-syafa'atul manfiyah wasyafa'atul mutsbatah. Syafaat itu ada yang mutsbatah, yang telah ditetapkan, ya maknanya jika terpenuhi 3 syarat tadi. Adapun manfiyah adalah lawannya. Dan juga disebutkan di sini dzikr syafa'atil kubra wa hiyal maqamul mahmud wa madza yaf'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dzana lahu fiha. Dan di sini juga disebutkan tentang syafa'atul kubra, dan ini merupakan tempat yang terpuji bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anna as'adan nas bisyafa'ati ahlul iman, bahwasannya orang yang paling berbahagia adalah
orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang-orang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minasy-syafa'ah. Dalam yang sudah kita pelajari ini disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 syafaat. Yang pertama, al-awwal asy-syafa'atul kubra allati yakhtassu biha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hiya syafa'atu li ahli al-mauqif liyafsalallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Yang pertama adalah syafa'atul kubra yang dikhususkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ats-tsani, yang kedua, syafa'atuhu li ahlil jannati hatta yadkhuluha. Syafaat yang kedua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasannya kalau kita ditakdirkan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, kalau kita penghuni surga, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Sampai kapan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu untuk masuk surga. Karena kuncinya di beliau. Orang yang pertama sekali masuk dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkat syafaat Rasulullah SAW kepada penduduk surga sampai mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal 'asati istaujabu dukhulun nar alla yadkhuluha. Syafaat kepada orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan yang sebenarnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka, akan tapi berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak jadi masuk api neraka. Ini syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, asy-syafa'atu min qaumin minal 'asah dakhulun nar an yukhriju minha. Syafaat yang keempat adalah syafaat kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka sudah dimasukkan ke dalam api neraka, lalu mereka dikeluarkan dari api neraka berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ketiga tadi gimana hadirin? Syafaatnya dia belum dimasukkan ke dalam api neraka. Dia sudah dikatakan sebagai penghuni neraka, mau dimasukkan tapi tidak jadi. Kalau yang keempat ini, dia sudah masuk dalam api neraka, lalu dia diangkat dari api neraka tersebut berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Yang kelima adalah syafaat bagi penghuni surga. Bahkan penghuni surga pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaatnya? Li ziyadati thawabihim. Allah Subhanahu wa taala berikan dia tambahan pahala, tambahan balasan, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dalam surga. Jadi surga itu semakin tinggi semakin lebih baik. Sedangkan neraka semakin ke bawah semakin siksaannya semakin pedih. Ini termasuk syafaat yang Rasulullah SAW berikan kepada penghuni surga. Dan juga termasuk juga syafaat dari Rasulullah SAW adalah apa? Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 golongan atau 70.000 orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Ya. Siapa mereka? Alladzi la yatayyarun, mereka yang tidak tiarah, tidak beranggapan sial, tidak berobat dengan kai, dan tidak la yastarqi, tidak meminta diruqyah. Ya, inilah 3 orang yang akan mendapatkan nanti syafaat 70.000 dari Rasulullah SAW dengan tanpa hisab. Ya, ini juga sudah dijelaskan dulu oleh Ustaz kita Ustaz Firanda hafizahullah taala. Ya, maknanya bukan 70.000 ini tok saja, tidak, tapi dia berlapis-lapis, berlipat-lipat. Ya.
70.000 ini bisa nanti dia membawa 70.000 yang lain. Ya. Kalau ditotalkan, ya bahkan jumlahnya berapa? 49 miliar. Jadi itu sekitar jumlahnya. Ya, karena 70.000 membawa lagi 70.000 yang lainnya. Yang keenam, as-sadis syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu adzabin nar. Yang keenam adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib untuk diringankan. Jadi Abu Talib mendapatkan keringanan azab dari api neraka itu berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berupa apa? Berupa dia diazab dengan 2 sendal, jika diletakkan kakinya menggelega otaknya, kepalanya menggelega. Inilah azab yang paling ringan di api neraka. Yang ringannya, yang paling rendahnya seperti itu. Apalagi yang paling tingginya. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan dari api neraka, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, surga Firdaus al-A'la. Kita lanjut di bab yang berikutnya, babun qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab yang berikutnya atau bab yang ke-17 adalah sabda Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah, memberikan petunjuk kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala mencantumkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaum muslimin dan muslimah, di dalam bab ini di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Munasabatul babi di kitab tauhid, apa kaitannya bab ini dengan kitab tauhid secara umum? Anna fihi ar-radd ala ubadil qubur alladhina ya'taqiduna fihi fil anbiya was salihin an-naf'a wad darra. Bahwasannya ayat ini merupakan bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka menyembah, mengibadati kuburan. Alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin. Yang mana mereka berkeyakinan bahwasannya para nabi dan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, mereka bisa mendatangkan manfaat an-naf'a dan mereka bisa memberikan kemudaratan. Jadi ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasannya orang yang sudah meninggal bisa mendatangkan manfaat atau bisa menjauhkan kemudaratan. Wa dzalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu. Sebagaimana di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berusaha untuk memberikan petunjuk kepada ammihi, kepada pamannya fi hayatihi, selama beliau masih hidup, falam yatayassar lahu, akan tapi
Apa yang beliau inginkan tidak tercapai. Wa da'a lahu ba'da mautihi fanuhiya an dzalik. Dan bahkan ketika paman beliau meninggal dunia dalam kondisi musyrik, dalam kondisi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Apakah boleh kita mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik? Apa hukumnya kita mendoakan mereka agar mereka diberikan ampunan? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang terjadi adalah wa nuhiya an dzalik. Nabi SAW dilarang untuk melakukan hal tersebut. Nabi ingin mendoakan pamannya Abu Talib agar diampuni dosanya, tapi Nabi SAW langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil bahwasannya tidak boleh kita mendoakan orang yang sudah jelas meninggal dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kesyirikan, dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayatin man ahabba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di sini bahwasannya Rasulnya, utusannya sekalipun, utusan Allah Subhanahu wa taala la yaqdir, tidak bisa memberikan dengan kudrahnya hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang dia cintai. Fa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'an. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Fabatala ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa daf'id darri. Maka batallah orang-orang yang berkeyakinan bahwasannya orang-orang saleh, para nabi dan para rasul ketika mereka sudah meninggal dunia bisa mendatangkan manfaat dan dijauhkan dari kemudaratan. Wa ghairihi min babil aula. Jadi ini dia dalil yang menjelaskan bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal dunia mereka tidak bisa mendatangkan manfaat maupun kemudaratan walaupun mereka adalah orang saleh, walaupun mereka adalah para nabi sekalipun, walaupun mereka adalah para rasul sekalipun. Jika mereka sudah meninggal, ya mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Inilah dalil yang menjelaskan bahwasannya orang saleh tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Tidak seperti yang diyakini oleh mereka yang menyembah, yang beribadah kepada kuburan. Dan juga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah anna hidayat at-taufiq biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya hidayah itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada dua. Hidayatul irsyad dan hidayatut taufik. Hidayatul irsyad kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad adalah hidayah kita memberikan penjelasan, penerangan agar orang bisa mendapatkan hidayah tersebut, mendapatkan petunjuk. Contohnya adalah misalkan kita berceramah, tutur kata kita bagus, public speaking kita bagus, sehingga orang tertarik. Ini termasuk di antara bentuk apa? Hidayatul irsyad. Ya, cara penyampaian. Atau yang kedua, dia memang betul-betul fasih dalam berbicara dan dia mudah untuk memahamkan kepada orang lain. Ini juga termasuk hidayatul irsyad. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayatul irsyad yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang paling fasih dalam bertutur kata, dalam berbicara. Rasulullah SAW
yang paling sempurna kepintarannya, kepandaiannya, dan Nabi SAW yang paling sempurna kasih sayangnya kepada manusia. Akhlak Nabi sangat-sangat tinggi. Ya, ada orang dia terkagum-kagum dengan akhlak seorang ustadz misalkan. Wih, ustadz itu Masya Allah. Sehingga dia tertarik. Ini termasuk dari apa? Hidayatul irsyad. Ya. Atau dari penyampaiannya, tutur katanya. Oh, ustadz itu bagus dia nyampaikannya. Mudah ana pahamnya. Ini termasuk hidayatul irsyad, petunjuk irsyad. Akan tapi yang kita bahas adalah apa? Hidayah yang kedua. Itu apa? Hidayatul taufiq. Ya. Hidayatul taufiq itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berada di tangan manusia, bukan berada di tangan Nabi. Inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut, innaka la tahdi man ahbabata. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Ya, makna dari ayat ini adalah bahwasannya Nabi SAW tidak memiliki hidayatul taufik. Ya, Nabi memiliki hidayatul irsyad, tapi tidak memiliki hidayatul taufik. Ya. Karena hidayatul taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat adalah bahwasannya indikator bukan menjadi indikator keberhasilan dakwah adalah dengan banyaknya orang yang mengikuti kita. Asal ada orang yang banyak mengikuti, oh berarti dia apa? Berarti dia bisa memberikan petunjuk, tidak. Karena sekali lagi bahwasannya petunjuk berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang yang mendapatkan hidayah itu bukan indikator kesuksesan dalam berdakwah. Oh, si fulan banyak yang ikut, banyak jamaahnya, berarti dia sukses dalam berdakwah. Bukan itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu poinnya. Bukan itu yang menjadi indikatornya. Karena dalam hadis ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi SAW melihat ada satu orang Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah Nabi tersebut gagal dalam berdakwah? Tidak. Karena banyaknya orang yang ikut, banyaknya jamaahnya, bukan itu sebagai indikator keberhasilan di dalam berdakwah. Karena kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk berdakwah, berusaha, hasil itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan bahwasannya kesuksesan dalam berdakwah adalah apa? Adalah banyaknya orang yang mendapatkan hidayah, maka kita katakan bahwasannya Nabi Musa gagal sebagai pendakwah. Kenapa? Karena Fir'aun tidak mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya, istrinya kafir, tidak beriman kepadanya. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut juga demikian. Apakah Nabi Lut dia gagal dalam berdakwah? Tidak. Dikarenakan istrinya tidak mengikutinya? Tidak. Karena keberhasilan dakwah bukan dilihat dari apa? Dari jumlahnya. Oh, banyak orang yang mendapatkan hidayah. Tidak. Karena itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mengeluhkan, Ustaz, ana sudah lama berdakwah di kampung, Ustaz. Kok orang kampung ana ini, Ustaz, ana sudah mati-matian untuk berdakwah tapi tidak mendapatkan hidayah, Ustaz. Bagaimana caranya? Jadi kita katakan bahwasannya hidayah itu murni berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita katakan kita hanya diperintahkan untuk berusaha, hasil itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah kepada pamannya, dan pamannya yang membela mati-matian dakwah Nabi SAW, tidak beriman. Apakah Nabi gagal sebagai pendakwah?
karena pamannya sendiri tidak mendapatkan hidayah? Tidak. Karena hidayah itu taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan nabi, bukan di tangan manusia, tidak. Ya, kita hanya diperintahkan untuk berusaha, untuk berdakwah, untuk menyampaikan, hasilnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya dari ayat yang sudah kita bacakan tadi adalah itsbatul ilmi lillahi azza wa jalla, menetapkan ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki ilmu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ilmu kita terbatas. Ya. Jadi berkaitan dengan tadi, kita hanya berusaha di dalam apa? Hidayatul irsyad. Kita berusaha untuk mengajak orang, membuka peluang-peluang dakwah. Harapannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada dia. Dan ilmu, ya pengetahuan kita terbatas. Allah yang lebih mengetahui. Kenapa si fulan dapat, kenapa ini tidak? Dan juga yang berikutnya, itsbatul hikmati lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengisbatkan, menetapkan bahwasannya hikmah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin atau sebelumnya sudah kita bahas tentang hikmah. Apa itu hikmah? Apa Pak? Hikmah. Ya, kita sering mendengar kalimat hikmah. Apa itu hikmah? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Wa may yu'til hikmah, barang siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan pemberian yang banyak. Apa itu hikmah? Ya, berhikmahlah dalam berdakwah. Berhikmah dalam melakukan ini. Apa itu hikmah? Nah, apa? Berilmu, kebijaksanaan. Yang lain? Hikmah itu sama seperti definisi adil. Meletakkan sesuatu sesuai dengan haknya, sesuai pada tempatnya. Berhikmah dalam berdakwah, kita betul-betul meletakkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya, tanpa melakukan kezaliman. Orang yang Allah berikan hikmah dalam berdakwah, atau Allah berikan hikmah yang banyak kepada dia, artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemberian yang sangat banyak, banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Orang yang hikmah, dia akan lebih bijaksana dalam bersikap. Dan hikmah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Saya sudah berdakwah kepada dia, tapi kok dia tidak mendapatkan hidayah? Apa bedanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW berdakwah, paman beliau Abu Talib yang mati-matian membela beliau. Ternyata beliau tidak mendapatkan hidayah. Pasti banyak hikmah yang ada di balik itu semua. Dan hikmah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang bejat, ya seperti ada seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Dia melakukan kemaksiatan yang luar biasa. Kenapa kok dia mendapatkan hidayah? Kenapa ini ada orang yang dia membela dakwah tapi dia tidak mendapatkan hidayah? Itu kembali kepada hikmah. Kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang kita lakukan adalah kita harus beriman dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, kenapa ada orang yang dia cepat mendapatkan hidayah dan yang tidak? Itu murni berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yang kelima, ibtalu ta'alluq bi ghairillahi azza wa jalla.
batalnya seorang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini, ya sedikit pembahasan di akhir dari syafaat dan masuk di bab yang baru tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ana mau bertanya lagi. Sebutkan ya syafaat, ya tadi kita sebutkan 6 syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah Pak, yang barulah. Ada 6 tadi syafaatnya. Syafaatul kubra. Yang kedua, syafaat kepada penghuni surga. Untuk apa? Untuk dimasukkan dalam surga. Yang ketiga, syafaat kepada ahli maksiat agar dia dimasukkan dalam surga, tidak jadi masuk api neraka. Yang keempat, syafaat kepada penghuni neraka agar dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Yang kelima, syafaat kepada penghuni surga, ya agar ditambahkan pahalanya, ya dinaikkan derajatnya. Yang keenam, satu lagi, 70.000 golongan, ya masuk lagi dengan syafaat untuk paman beliau Abu Thalib agar diringankan. Fadal. Ya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita insyaallah sebentar lagi, ya insyaallah barakallahu fikum. Ya. Kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, karena kemudahan pertolongan untuk beribadah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan yang kita kerjakan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.